Sekarang kita masuk pada pembahasan zakat tanaman dan ikan. Pertanyaannya, saya seorang petani mempunyai sawah 1 hektar. Ditanami padi. Setelah 6 atau 7 bulan menghasilkan 1,5 ton gabah kering. Menjelang musim tanam berikutnya digunakan untuk memelihara ikan mujair dan ikan mas. Setelah 2 bulan menghasilkan ikan 2 ton dengan harga jual 2 juta rupiah. Ya, ini di masanya ya. Yang kalau dibelikan gabah akan mendapatkan 2 ton. Pertanyaan, apakah hasil tanaman sawah itu saja yang dizakati atau juga hasil ikannya? Bagaimana perhitungannya? Pertanyaan dari Syamsuddin Said, Masjid Taqwa, Belang Kejeren, Aceh. Jawab, kalau kita lihat putusan Muktamar Tarjih di Garut tahun 1976, maka hasil kedua-duanya, yakni hasil tanaman dan hasil pemeliharaan ikan, dikenakan zakat. Untuk jelasnya, saya nukilkan sebagian keputusan itu antara lain sebagai berikut. Gandum, beras, jagung, cantel, dan sejenis bahan makanan pokok, demikian pula buah kurma dan zabib, kismis, dikenakan zakat bila sudah cukup senisab, yaitu 5 wasak, terlebih kurang 7,5 kuintal. Kadar zakat hasil tanaman tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, 10% dari hasil seluruhnya apabila dikerjakan tanpa mengeluarkan biaya pengairan dan lain-lain. B, 5% dari hasil seluruhnya apabila dikerjakan dengan mengeluarkan biaya. Hasil dari perikanan baik dari laut dan tambak ataupun dari air tawar adalah termasuk ma'din tambang, sehingga sesuatunya yang berhubungan dengan zakat hendaknya disesuaikan dengan ma'din. Atau boleh juga hasil perikanan tersebut kita samakan dengan hasil tanaman, sebab persamaannya dengan tanaman lebih dekat daripada dengan tambang dipandang dari segi mulainya pembibitan hingga pengambilannya atau panen. Demikian pula mengenai pemeliharaannya dan lain-lainnya. Hal ini tergantung kepada mana di antara dua macam persamaan itu yang lebih maslahah dari seginya dan dari segala seginya, dan mudah dalam pelaksanaan pengaturan tata tertib administratif dan lain-lain. Demikianlah hasil keputusan muktamar itu, di antaranya mengenai masalah yang ditanyakan itu, yang intinya baik hasil tanaman dikenakan zakat dan hasil pemeliharaan ikan dikenakan zakat. Adapun dalil yang dijadikan sandar hukum ialah pertama, surah Al-Baqarah ayat 267 ya. Kemudian tentang jumlah nisabnya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak dikenakan zakat atas biji-bijian dan tidak pula dikenakan zakat atas kurma hingga sampai 5 wasak. Kemudian mengenai kapan dikenakan zakat didasarkan firman Allah, wa tu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya panen. Al-An'am ayat 14. Kemudian mengenai jumlah zakatnya didasarkan pada hadis diriwayatkan Bukhari, Ahmad dan Ahlus Sunan dari Ibnu Umar yang menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda, pada tanaman yang tersiram hujan dari langit dan mata air atau yang digenangi air selokan dikenakan zakat 1/10-nya, sedang bagi tanaman yang disiram dengan sarana pengairan 1/20-nya. Membudidayakan ikan dengan ongkos pembibitan dan pemeliharaan yang cukup banyak. Karenanya kalau dikiaskan dengan hasil dari tanah dikeluarkan zakatnya 5%, bukan 10%.